Halo viewers, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan banyak uang. Untuk pertama kalinya, On Trending akan membahas alur sebuah film yang sempat viral di aplikasi TikTok. Film ini berjudul The Pirates atau bahasa gaulnya The Pirates. Namun bukan Pirates yang ini ya, apalagi yang ini, tentu juga bukan. Nah, The Pirates yang satu ini merupakan film dari Korea yang diterbitkan pada tahun 2014 lalu. Gak usah lama-lama, ini dia alur cerita film The Pirates 2014. Selamat menonton. Eits, tapi subrek dulu ya. Film ini dimulai dari scene turunnya hujan di sebuah perkemahan kerajaan. Dan kemudian di sebuah ruangan sedang berlangsung pengarahan dari bapak-bapak yang kelihatannya seperti memimpin bapak-bapak tentara Korea ini. Dari percakapannya diketahui bahwa mereka sedang merencanakan kudeta. Namun terlihat ada salah satu prajurit bernama Jang Sajung yang merasa keberatan dan protes kepada pimpinannya. Tenggorokannya pun gatal sehingga buang ludah di depan pimpinannya itu dan langsung balik kanan meninggalkan kelompok tentara tersebut. Namun, baru beberapa langkah, salah satu petinggi pasukan itu mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas Jang. Untungnya ditangkis oleh temannya dan berkata, lalu tanpa pikir panjang, si petinggi pasukan ini yang bernama Mo Hyung Gang langsung menebas leher temannya Jang. Melihat temannya meninggoy, Jang berkelahi dengan Hyung. Para pasukan yang lain hanya menonton saja dan pertarungan berlangsung seru. Baru awal-awal film saja kita sudah disuguhi pertunjukan yang menarik. Singkat cerita, Jang berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan sangat keren. Lalu dia melempar pedangnya ke arah pimpinan pasukan tersebut namun berhasil ditangkis. Jang pun sudah pasrah dan menyerah karena sudah pasti dia akan ditangkap dan dibunuh. Namun ternyata nasib berkata lain. Tiba-tiba ada pasukan musuh datang menyerang dan Jang tidak menyanyiakan kesempatan tersebut dan langsung kabur menggunakan seekor kuda. Setelah itu, scene berganti kepada bajak laut alias perompak yang sedang berperang atau bertarung. Terlihat seorang cewek cantik bernama Yeowol sedang berkelahi dengan lihainya melawan musuh-musuhnya. Dan peperangan pun dimenangkan oleh Yeowol, yang mana merupakan wakil kapten Pirates dengan kaptennya pria tua bernama Soma. Ternyata mereka mengincar patung Buddha emas. Nah, 3 tahun kemudian, Kapten Soma terlihat mau menjual patung Buddha emas kepada salah satu pasukan Korea ini. Dan tidak sengaja ada salah satu bajak laut yang mabuk laut ini mendengar percakapan bosnya. Ternyata bosnya ingin memberikan 7 kepala anak buahnya sebagai tumbal. Dan si mabuk laut pun kabur dari kapalnya. Saat Kapten Soma meminta 7 orang sebagai tumbal, tentu saja mereka semua menolaknya karena alasan ikatan persaudaraan. Si Eneng Yeo ini pun menantang pimpinannya untuk berduel. Dan yang seperti kita harapkan, Neng Yeo berhasil menang dan menjadi kapten bajak laut yang baru. Si bapak tua yang kalah tadi pun dihukum mati dengan diceburkan ke laut, ala-ala bajak laut gitu.
Kemudian cerita dilanjutkan dengan scene di mana si pemimpin pemberontak yang di awal tadi ternyata sudah menjadi raja dan menyuruh anak buahnya mengantarkan stempel kerajaan yang baru. Aku pun tak tahu itu mau diantar kemana ya. Pada saat perjalanan, kapal mengantar stempel tersebut menyerang seekor ikan paus dan malah diserang balik, sehingga kapal pun tenggelam. Di punggung ikan itu tertancap sebuah bendera dari kapal tadi. Namun pada saat semua mengapung di lautan, terlihat stempel kerajaan yang sedang mengapung ditelan oleh ikan paus itu. Ya, karena mereka takut bilang ke raja bahwa stempel itu telan ikan paus, mereka pun mengarang cerita. Seolah-olah stempel tersebut dirampas oleh bajak laut. Sehingga raja memerintahkan pasukannya untuk membasmi semua bajak laut dan bandit dalam waktu 2 minggu. Lanjut, scene berpindah ke Abang Jang yang ternyata sudah jadi bandit dan dijuluki si harimau gila. Mereka sedang memasang strategi perampokan, di mana ternyata si bajak laut yang mabuk laut tadi sudah bergabung dengan bandit harimau gila ini, menjadi anak baru. Mereka menyusun rencana dengan matang. Si biksu memberi sinyal, kemudian anak baru memotong tali ranjaunya, lalu harimau gila datang dengan talinya ala-ala Tarzan gitu. Dan perampokan berhasil. Nah, itu rencananya. Namun, pada pelaksanaan ternyata berbeda. Ketika si biksu mau memberi sinyal, ada prajurit kerajaan datang. Si biksu pun memberi sinyal pembatalan, namun si anak baru malah memotong tali. Dan si harimau gila berlagak keren berayun ala Tarzan. Ternyata zong. Memang manusia hanya bisa berencana, namun Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Akhirnya kelompok bandit gila ini pun kabur dan dikejar oleh prajurit kerajaan sampai malam. Tapi alhamdulillah nggak ketangkap. Nah, scene berganti lagi. Yang menunjukkan bahwa Hyung ternyata masih hidup dan dipenjara karena dianggap gagal mendidik prajuritnya hingga berkhianat. Dia pun ditawarkan untuk mencari stempel kerajaan di perut ikan paus dengan imbalan dia akan mendapatkan apapun yang diinginkan. Setelah deal, Mang Hyung pun berangkat dan langsung menemui Neng Yewol. Dia menyuruh Neng Yewol ini untuk mencari ikan pausnya. Kalau nggak mau, keluarga mereka akan dibantai sama Hyung ini. 노소를 불문하고 도륙할 것이고 너희들에게 물 한 모금, 쌀 한 톨이라도 도움을 준 마을을 찾아 불을 지르고 모두 영률에 묶어 참할 것이다. 인연이 잡힐 때까지 100명이. Tak lama kemudian, Yewol dan tim langsung menuju kota untuk mencari peralatan tempur untuk memburu ikan paus. Dan malah bertemu Bang Jang yang sedang menginterogasi seseorang. 국세? Itulah pertemuan pertama Bang Jang dan Neng Yewol. Singkat cerita nih, Bang Jang dan kawan-kawan juga berniat memburu paus itu. Dan mereka juga butuh peralatan tempur, lalu mencuri peralatan milik Neng Yewol. Tapi tidak semudah itu. Neng Yewol mengejar Bang Jang dengan menaiki wahana waterboom tradisional ini, alias irigasi air, mungkin ya. Keadaan pun sangat kacau, terutama setelah Bang Jang menghancurkan kincir air.
Hampir saja mereka tertangkap oleh prajurit, namun untungnya selamat walaupun nyaris ya. Tak lama kemudian, Bang Jang dan kawan-kawan semangat membara ingin menuju laut dan ternyata hanya menggunakan perahu kecil. Namun ada scene yang menunjukkan bahwa ternyata Kapten Soma masih hidup. Dia pun sedang membuat kapal paling cepat di dunia, katanya. Kembali lagi ke Bang Jang dan kawan-kawan. Saat Bang Jang sedang mencoba minum air laut, kepalanya hampir saja diterkam oleh ikan hiu. Dan mereka mengira ikan itu ikan paus. Koplak. Bang Jang melempar tombaknya ke ikan hiu itu, dan inilah yang terjadi. 나에겐 세상에서 가장 빠른 배가 방금 뭐가 지나간 것 같은데. 아니 왜 그럴 리가? Bang Jang berniat menembak ikan hiu, malah kena kapal Kapten Soma. Dan Kapten Soma pun langsung membalasnya, namun gak kena sama sekali. 세상에서 이 배가 가장 빠르다며. 누가요? 제가요? Tak berhasil dengan perahu kecilnya, Bang Jang dan kawan-kawan pun berniat mencuri kapal milik kerajaan, yang mana kapal tersebut dipimpin oleh Bang Hyung, musuh lamanya alias mantan komandannya sendiri. Pencurian kapal pun tak berjalan mulus, mereka ketahuan dan pertarungan tak terhindarkan. Akhirnya setelah sekian lama, Bang Jang dan Bang Hyung bertarung lagi. Namun kali ini situasi dan kondisi tidak memungkinkan sehingga Bang Jang harus segera meninggalkan pertarungan dan kabur dengan kapal curiannya. Setelah itu scene berganti lagi ke Neng Yeowol yang sedang membidik ikan paus. Namun belum sempat menembak, mereka malah diserang oleh kapal lain yang tidak lain adalah mantan kaptennya sendiri, yaitu Kapten Soma. Yeowol kembali menantang duel Mang Soma. Namun sepertinya tidak semudah itu. Ketika asik adu bacot, tiba-tiba datang sebuah kapal yang tidak lain milik Bang Jang melewati tengah-tengah antara kapal Neng Yeowol dan Mang Soma. Momen ini dimanfaatkan mereka untuk tawuran. Bang Jang pun kebingungan harus membela siapa, dan akhirnya dia membantu Neng Yeowol. Namun, Yeowol tidak mau dibantu sehingga Yeowol kalah. Sombong lagi. Akhirnya Neng Yeowol dan Bang Jang dieksekusi oleh Mang Soma ala-ala bajak laut seperti yang pernah dialami Mang Soma tempo dulu. Saat di dalam laut, Bang Jang berusaha membangunkan Neng Yeowol, sehingga gelang pun berbunyi dan didengar oleh ikan paus yang ternyata dulu pernah diselamatkan oleh Neng Yeowol ketika masih kecil. Dan ikan paus pun menolong mereka lalu mengantar mereka ke sebuah pulau. Neng Yeowol yang sekarat pun dirawat oleh Bang Jang dengan baik. Mereka tidur berdua di dalam goa. Ayo, kalian pasti berharap ada kejadian seru di sini. Sama sih, gue juga. Tapi sayang sekali tidak ada adegan yang kita harapkan terjadi di sini. Mereka pun berusaha memutuskan rantai dengan batu, namun tidak berhasil. Akhirnya mereka melakukan sebuah kegiatan berdua, termasuk buang air kecil bersama. Bang Jang ternyata jago gombal juga.
Saat mereka berdua sedang pamer-pamer bekas luka, ada sebuah kapal lewat yang ternyata ada si biksu di sana sendirian. Mereka pun segera melepas rantainya dan terlihat Neng Yowol agak sedih. Kemudian mereka langsung menyelamatkan anak buahnya yang akan dieksekusi. Dengan mudahnya mereka berhasil. Lalu Jang pun pamit untuk kembali ke gunung, tentu saja mengajak Yewol, namun ditolak. Sad boy. Sesampainya di daratan, Bang Jang menemukan sebuah desa yang sudah dibantai oleh Hyung dan membuat seolah-olah pembantaian itu dilakukan oleh bajak laut. Sehingga Jang dan kawan-kawan kembali ke laut lagi. Saat itu terlihat bahwa Mang Soma sedang bertarung dengan ikan paus yang menelan stempel kerajaan. Ikan paus pun berhasil dikalahkan. Namun ternyata Hyung berniat mengambil keuntungan sendiri sehingga Mang Soma mengancam akan meledakkan kapal itu. Lagi adu bacot, tiba-tiba mereka diserang. Tak lain tak bukan adalah Neng Yewol. Dia berhasil melepaskan ikan paus itu. Pertarungan pun berlanjut. Saat Yewol hampir kalah, tiba-tiba datang Jang dengan kapalnya. Dia pun menembaki kapal Mang Soma dengan granat, lalu disambut oleh panah Neng Yewol sehingga terjadi hujan api. Pertarungan berlangsung sengit dan Yewol berhasil mengalahkan Mang Soma dalam duel 1 versus 1. Mang Soma yang sudah pasrah memberitahu Neng Yewol bahwa kapal akan segera meledak. Dengan cepat, Yewol menyampaikan kepada rekan-rekannya dan terlihat Bang Hyung sedang kesulitan melawan Bang Jang. Kakinya ditancapkan pisau dan tidak bisa bergerak. Sehingga Hyung dan Mang Soma pun ikut meledak di dalam kapal. Tamat. Belum. Pada akhir film, ada scene di mana ada seseorang berpakaian seperti ninja memasuki kamar raja. Dan orang tersebut tidak lain adalah Jang, yang berlagak keren dan menyampaikan kepada raja bahwa dia akan mendukung kerajaan apabila raja membuat negara untuk rakyat. Nah, ini baru tamat. Tapi saat kredit berlangsung ada scene di mana terlihat Jang dan Yewol sedang bersama di laut dan menurutku sih film ini sangat layak ditonton karena sangat menghibur dengan campuran antara action dan komedinya. Serta ada bumbu-bumbu cinta walaupun tidak terlalu ditonjolkan. Efek CGI-nya pun cukup keren untuk sekelas film Korea. Aku sih kasih rating 8/10. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di lain video.